ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'ina sanah wa idza balagha 10 sinin fadribuhu alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid wa asatidah, aparat pemerintahan mulai bawahan sampai atasan yang berbahagia, sahibul hajat beserta keluarga, hadirin hadirat yang sama-sama hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi dan menganugerahkan beraneka ragam nikmatnya kepada kita. Kalau kita hitung nikmat Allah tidak bisa menghitungnya walaupun dengan alat secanggih apapun, karena Allah sendiri yang mengatakannya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, satu saja dari nikmat mata, berapa di satu harinya, berapa kehidupan kita tidak bisa menghitung. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, itu nikmat-nikmat yang luar biasa kita rasakan. Oleh karena itu wajib kita mensyukurinya nikmat tersebut. Jangankan nikmat yang besar, nikmat yang sekecil apapun wajib kita mensyukurinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil sama dengan tidak mensyukuri nikmat yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya sampaikan sedikit mutiara walimatul khitam Ananda Paras Arfan Al-Abror, terlebih dahulu mari kita doakan anak tersebut yang baru dikhitan, yang namanya tadi saya sebutkan, mudah-mudahan segera disembuhkan dari sakitnya, karena sakit, karena sedikit mulai usia dini anak sudah dipinta dan belajar untuk berkorban, mengorbankan dirinya di jalan agama Allah. Mudah-mudahan segera disembuhkan dan mudah-mudahan anak tersebut dijadikan anak yang solih, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada guru-gurunya, berbakti kepada orang tuanya. Nanti kelak sudah dewasa jadi anak atau orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, khitan ini menurut orang-orang Orde Baru, mereka mengatakan bahwa khitan ini termasuk produk Orde Lama.
Artinya produk lalu yang sudah lama, masa lalu, di zaman produk Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana syariat khitan di zaman dulu diberlakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan diberlakukannya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dulu tidak seperti sekarang masih kecil usia dini, tetapi diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim di khitannya itu dikala usia 80 tahun. Coba 80 tahun sudah bagaimana? Jemros kata pelancek mah. Sudah aki-aki. Dalam keterangan disebutkan ikhtatana wa huwa ibnu samanina sana. Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk dikhitan kira-kira usia 80 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khitan ini adalah produk lama. Produk masa lalu. Kemudian datang Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu yang dibawa oleh baginda Rasulullah adalah mereformasi. Islam itu ingat mereformasi. Cuma mereformasinya Islam tidak secara total, tidak seluruhnya. Artinya walaupun produk lama tetapi masih dianggap pantas untuk dilakukan, ya diberlakukan. Tetapi apabila produk lama tidak pantas untuk diberlakukan, ya dihapus dan dibuang. Kemudian Islam juga apabila ada produk lama yang tidak sempurna, dengan Islam disempurnakan. Itulah yang dinamakan dengan Islam. Menurut cendekiawan Muslim mengatakan Islam itu adalah al-istimroru bil qadidis solid wal ahlu bil jadidil aslah. Saya ulangi, Islam itu adalah mereformasi. Kata cendekiawan Muslim mengatakan al-istimroru bil qadimis solih wal akhlu bil jadidil aslah. Paham semua ya? Islam itu adalah menetapkan produk lama yang masih dianggap patut dan pantas atau eksis, wal akhlu bil jadidil aslah, dan mengambil produk baru yang modern yang dianggap lebih patut. Coba kita buktikan. Saya sambil berdiri juga tidak pegel, baca Yasin juga pegel. Ya sedikit rileks. Tapi kalau sudah pegel saya duduk lagi ya. Kita buktikan bahwa Islam itu mereformasi produk lama yang sampai sekarang tidak berlaku, tidak diberlakukan, bahkan dihapus, dalam Al-Quran tidak ada. Kalau dalam istilah ilmu mantik mah nasada mansuh. Masih anak-anak santri pada tahu, dalam kitab Barokah ada. Mana produk lama yang tidak diberlakukan sampai sekarang? Dicoret, dihapus. Jangankan amalnya, tulisannya juga tidak ada. Yaitu produk di zaman Nabi Adam alaihissalam. Di mana produk di zaman Nabi Adam alaihissalam, syariatnya itu adalah adanya kawin silang. Kenapa kawin silang? Karena di zaman dulu Nabi Adam alaihissalam punya anaknya itu kembar. Kembarnya itu laki perempuan, dua terus menerus. Kenapa? Ya, baru orang pertama kali ada di alam dunia cuma berdua, supaya cepat berkembang sampai kita ini anak cucunya ini. Kita ini termasuk yang ngomong. Anak cucu Adam, cucu Nabi Adam, dua. Yang kembaran yang pertama ganteng dan cakep, cantik. Yang kedua kurang cakep, jelek, katakan jelek lah, jelek. Kemudian syariat Nabi Adam alaihissalam tidak boleh kembarannya nikah dengan teman kembaran yang tidak boleh.
tetapi disilang. Yang cantik dengan yang laki-laki kurang bagus, yang hitam umat katakanlah jelek. Atau sebaliknya, laki-lakinya ganteng tidak boleh mempunyai istri yang cantik kembarannya tadi, disilang dengan yang jelek. Maka terjadi si Qabil dan si Habil tidak menerima dengan keputusan ayahnya, karena yang terutama yang si kembarannya yang ganteng dan yang cakep. Kalau yang jelek, ya saya pasti mempunyai istri yang cakep ini, kata si Qabil, itu si Habil. Ya, dalam surah Al-Maidah, watlu alaihim naba bani Adam bil haqq, di situ. Surah Al-Maidah. Akhirnya syariat Nabi Adam alaihissalam disilang. Secara logika, kalau yang hitam sama yang hitam bagaimana anaknya? Jadi kalau kita pengen memperbaiki keturunan, cari yang cantik, cari yang ganteng. Jangan yang ganteng yang cantik jangan. Kasihan. Nah, produk tersebut produk zaman dulu, masa lampau Nabi Adam yang pertama sampai sekarang tidak berlaku. Jangankan amalnya, isinya, tulisannya juga tidak ada, dihapus sama sekali. Satu, Islam itu. Yang kedua, Islam itu memperbaharui produk lama, tidak dihilangkan tetapi diperbaharui. Ada. Yaitu contoh di produk zaman Nabi Yakub alaihissalam. Siapa Nabi Yakub? Nabi Yakub itu adalah seorang ayah dari Nabi siapa? Siapa putra? Ayah putra Nabi Yakub siapa? Yang ganteng siapa? Yang ganteng? Salah. Yang membalik. Nabi Yusuf ayahnya itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak yang ganteng, Nabi Yusuf. Nah, kita itu Nabi Muhammad, kita Nabi Yusuf. Keturunannya. Dari Ismail ada nyambung ke situ. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, produk di zaman Nabi Yakub adalah apabila seorang keluarga mempunyai dua saudara perempuan, datang laki-laki pengen menikahi dua anak yang ini, anak yang cakep tadi, yang dua yang saudara ini. Nah, yang dua saudara ini di produk zaman Nabi Yakub boleh dijadikan istri pertama dan istri kedua di zaman Nabi Yusuf. Berlaku kan sampai sekarang? Tidak, dicoret. Tidak berlaku, dihilangkan enggak? Tidak, tetapi diperbaharui. Bagaimana diperbaharui? Contoh begini. Kita menikahi seorang perempuan, tetapi di keluarga itu punya 2 atau 3 saudara perempuannya. Ambillah kita umpamanya menikahi yang adiknya karena lebih cantik. Biasa laki-laki tidak melihat keturunan, tidak melihat ilmunya, yang penting kecantikannya laki-laki. Lebih cantik adiknya. Akhirnya ditikah sama si laki-laki. Lama ternyata ajal tidak lama menjemputnya, meninggallah si adiknya itu. Meninggal adiknya. Kemudian lihat kakaknya belum punya suami tetapi tidak kalah cantik, sikat coy. Tikah lagi kakaknya. Istilah di kampung disebut naik ranjang. Ada di sini nih kanjang. Dengar? Sama. Atau sebaliknya, kakaknya ditikah duluan karena lebih cantik daripada adiknya. Kakaknya meninggal, adiknya belum punya suami, tetapi dia juga udah sudah malu-malu kucing. Artinya sudah mulai ganjen lah. Artinya disikat juga cing, itu juga sama, disikat adiknya, ditikah adiknya. Istilah di kampung disebut turun ranjang. Nah,
Ini masih berlaku. Nah, dalam Islam baik naik ranjang atau turun ranjang sama-sama dua-duanya di atas ranjang. Tetapi yang tidak boleh adalah pisah ranjang. Paham? Awas, kalau kita bertengkar dengan suami jangan pisah ranjang, jangan pisah ranjang. Jangan. Jadi yang dilarang oleh agama itu adalah pisah ranjang. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pokok permasalahan tentang produk lama yang Nabi kita terakhir diperintahkan oleh Allah harus mengikuti milah Nabi Ibrahim, yaitu diantaranya khitan. Di mana sumbernya bahwa Kangjeng Rasulullah harus mengikuti milah Nabi Ibrahim? Banyak. Termasuk ibadah haji, termasuk itu produk lama, kemudian disempurnakan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah mengikuti khitan. Khitan juga ini termasuk diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah harus mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana sumbernya? Dalam surah An-Nahl tadi oleh Korea dibaca, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin ihtatana wa huwa ibnu sinin. Kami wahyukan kepada engkau Muhammad supaya mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dikala Nabi Ibrahim diperintahkan dikhitan dikala usia 80 tahun. Kalau zaman sekarang 80 tahun itu kalau istilah babat, tahu babat? Babat alot. Babat alot. Sudah alot. Nah, karena sudah tua, di waktu itu belum ada spesialis dokter untuk menghitan, tidak, belum ada dokter, belum ada alat. Yang ada di situ waktu itu apa? Kampak. Pantas, kenapa? Nabi Ibrahim juga sudah tua, sudah alot, di kampak. Setelah di kampak, setelah beres, bagaimana? Nabi Ibrahim punya berapa istrinya? Siapa yang tahu? Nabi Ibrahim punya istrinya berapa? Hah? Halo? Nabi Ibrahim istrinya berapa? Allahu Akbar, kalah sama istrinya tuh. 2 istrinya itu, Siti Saroh dan Siti Hajar. Bapak-bapak berapa? 1 dong. Satu di mana ya? Cukup 1 lah. Yang penting bawa istri sabilillah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan, Siti Saroh istri pertama latah. Kang, bahasa kita mah. Bang, abang ini sudah dikhitan. Lantas apa? Saya juga pengen dikhitan. Kita kan sama-sama bareng berdua, hidup berdua. Akang suka, saya juga suka. Abang tertawa, saya juga gembira. Tetapi abang disunat, kenapa saya disunat? Saya minta disunat. Minta disunatnya sih bagus. Tetapi alatnya dengan apa? Masa perempuan harus pakai kampak? Nah, kalau perempuan dihitan pakai kampak bagaimana terjadi? Waduh, hancur. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah karena jangan dilanjutkan karena saya tidak tahu waktu itu Siti Saroh alatnya pakai apa. Yang penting Nabi Ibrahim dihitan, istrinya juga Saroh dihitan. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimanakah hukumnya yang dihitan itu laki atau perempuan? Asalnya baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki maupun perempuan dilahirkan dalam keadaan belum dikhitan, beda dengan baginda Rasulullah. Begitu lahir sudah dikhitan Rasulullah, jadi tidak dikhitan Rasulullah. Nah, jadi apabila anak laki-laki atau perempuan apabila dalam keadaan belum dikhitan, maka wajib dikhitan. Wajib pertamanya awalnya. Kemudian oleh para ulama disepakati akhirnya untuk laki-laki dihitan itu adalah wajib, untuk perempuan adalah hukumnya sunat. Kalau sunat
duduk lagi tuh ya. Apabila dilaksanakan di khitan untuk perempuan mendapat pahala, apabila tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan tidak mendapat siksa. Tetapi kalau perempuan tidak di khitan, nah ini dampaknya. Kalau ada dokter di sini pasti tahu, terutama dokter seks. Apabila yang memperdalam tentang ilmu seks, umpamanya, apabila perempuan tidak di khitan akan terjadi tegangan tinggi, istilah agresif lah, agresif, menyerang perempuan itu. Jadi menyerang, bagaimana orang tegangan tinggi? Saya tidak akan jelaskan, pasti pada paham semua. Kalau perempuan tidak di khitan, maka cuma cara dihitannya silahkan. Biasanya masih bayi yang tahu juga, enggak seperti laki-laki minimal dianjurkan seperti begini, dan ada tagoni pasidahan, dianjurkan, disunahkan. Oleh perempuan tidak seperti laki-laki. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, kapan mulai diwajibkannya untuk anak-anak kita dihitan? Nah, ini harus kita perhatikan. Karena kenapa harus diperhatikan? Karena ujung-ujungnya dihitan ini adalah mempersiapkan anak supaya menerima perintah dari Allah, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, berarti ada yang wajib, ada yang persiapan sunat. Apabila yang wajib yang bagaimana? Apabila anak sudah menginjak balik 9 tahun, 15 tahun, atau kalau laki 9 tahun belum balik, biasanya 15 tahun. Sudah sempurna usia 15 tahun, berarti sudah balik. Anak-anak belum dihitan, sedangkan pas 15 tahun anak itu diperintahkan atau ditaklif oleh syara harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Apa hubungannya dengan dihitan? Nah, ini perhatikan. Salah satu syarat sholat itu adalah harus suci, bersih dari najis. Kalau anak belum dihitan, maka anak itu membawa najis. Maka pas usia 15 tahun, wajib hukumnya dihitan. Wajib hukumnya. Kemudian, orang tua, kewajiban orang tua terhadap anaknya, begitu anak usia 7 tahun, anak itu, orang tua itu wajib memerintahkan terhadap anaknya, memerintahkan sholat. Nah, sedangkan sholat harus bersih atau suci dari najis. Anak belum bersih atau belum suci dari najis di badannya, karena harus bersih atau suci badannya, suci tempat sujudnya, suci pakaiannya. Anggota badan si anak laki-laki belum suci, maka begitu menginjak usia mau 7 tahun, orang tua dianjurkan untuk menghitan anaknya. Maka Rasulullah mengatakan, murus sobiya atau muru auladakum, perintahlah oleh kalian auladakum, anak-anak kalian bisolah, terhadap sholat. Nah, hubungannya jadi anak dihitan itu karena akan menerima sholat yang 5 waktu. Sedangkan sholat harus bersih atau suci dari najis. Paham semua? Itulah intinya dihitan itu. Dasar. Belum pada makan ya? Bentar. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini ada, kata orang Sunda ada harewas bojong, ingin disampaikan tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Hakul walad alal walid, sudah pada tahu. Hak anak, kewajiban orang tua, hakul walid, hakul walad, hak anak, alal walid, kewajiban terhadap orang tua. Beberapa hadis menyebutkan, hadis yang pertama, adibu auladakum,
bihubbi nabiyikum. Idiklah, ajarilah anak-anak kalian supaya cinta terhadap Nabi ya. Jangan sampai mengaku agama Islam tidak tahu siapa nama Nabi terakhir, siapa orang tua, ayah dan ibu Nabi terakhir, punya berapa istrinya, punya berapa anaknya. Rasulullah itu harus tahu dilahirkan di mana, wafat di mana, diutus di mana, kemudian wafatnya di mana, mulai tahun berapa Rasulullah diangkat Nabi, dan tahun berapa Rasulullah diangkat Rasul. Adibu auladakum bihubbi nabiyikum. Didiklah, ajarilah anak-anak kalian supaya mengenal Nabi, cinta terhadap Nabi. Salah satu bentuk cinta terhadap Nabi sering membaca sholawat. Oli wasallim da iman ala mada sholli wasallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Ya bareng. Sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Satu, hubbi nabiyikum. Yang kedua, hubbi ala ahli baitih, cinta terhadap keluarga Nabi. Yang ketiga, hubbi tilawatil Quran, cinta membaca Al-Quranul Karim. Didik kewajiban orang tuanya supaya anak itu paham membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Orang yang paling hebat membaca Al-Quranul Karim nanti akan digolongkan dengan para malaikat yang mencatat kebaikan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terutama kita doakan yang baru dihitan Ananda Paras Arfan Al-Abror, mudah-mudahan jadi anak yang solih, amin ya robbal alamin. Sekian dan demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uraian hitan yang disampaikan